Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, kami bersyukur kepada Engkau di dalam nama-Mu yang kudus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, saya ingin mengajak saudara buka satu firman Tuhan di kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-9 saudara. Firman Tuhan berkata, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ya, kalau kita baca secara konteksnya, ya, ayat ini muncul ketika Adam dan Hawa, manusia pertama, sudah berontak, sudah berbuat dosa dan keluar dari rencana Tuhan yang semula. Ya, akhirnya mereka bersembunyi. Di tengah-tengah kondisi seperti itu, mereka coba menutupi kehidupan mereka dengan segala perbuatan-perbuatan mereka, dengan segala cara mereka, saudara. Tapi mereka tidak bisa menutupi di mata Tuhan, saudara. Lalu kemudian Tuhan datang dan Tuhan memanggil mereka dan berfirman, di manakah engkau? Sebuah pertanyaan yang Tuhan ajukan, di manakah engkau? Apakah Tuhan tidak tahu di mana mereka sembunyi? Apakah Tuhan tidak tahu keberadaan mereka? Tuhan Maha tahu, saudara. Tapi satu pertanyaan yang Tuhan ajukan kepada mereka, di manakah engkau? Artinya Tuhan tuh mau memberikan sebuah pernyataan kepada mereka. Di posisi di mana engkau ada sekarang, aku tahu. Dan mestinya engkau tahu bahwa posisi seperti itu, kondisi seperti itu, sesuatu yang salah, sesuatu yang menghancurkan. Kenapa? Karena mereka takut bertemu dengan Tuhan. Saudara, ya, ini kata pertama kali muncul ketika manusia jatuh dalam dosa, keluar dari mulut bibir Allah. Di manakah engkau, Adam? Dan Adam itu artinya manusia, saudara. Ya, manusia. Kita semua adalah manusia. Ya. Setelah itu peristiwa demi peristiwa, dosa demi dosa mulai muncul, saudara. Sampai kepada zaman Nuh dikatakan bahwa apapun yang manusia lakukan itu semata-mata keluar dari hati mereka yang jahat. Ya, lalu kemudian Tuhan sangat menyesal. Ya, kalau kita mencatat semua manusia itu dihabisi, dibinasakan oleh Allah. Tapi Allah menemukan seseorang yang bernama Nuh dan keluarganya. Lalu Allah mulai kehidupan yang baru lewat Nuh, saudara. Tapi apa boleh buat? Karena dosa sudah masuk dalam kehidupan manusia. Ya, membuat manusia tetap melakukan apa yang jahat. Sekalipun itu dimulai dengan orang yang Tuhan dapati berkenan di hati Tuhan. Tapi karena dosa itu sudah ada di dalam kehidupan manusia, maka apa yang manusia lahirkan selalu ada di dalamnya, ada unsur dosa, saudara. Lalu kemudian puncaknya sampai menara Babel, saudara. Semua manusia dikatakan ya semata-mata hanya ingin mencari nama, menyayangi Tuhan, memuliakan namanya sendiri, saudara. Ya. Lalu kemudian Allah mencari seseorang yang bernama Abraham. Allah menunjukkan sebuah jalan, namanya jalan Tuhan, derek Yahweh, saudara. Dan jalan ini jalan yang sempit, jalan penuh dengan pengorbanan. Dan jalan inilah yang kemudian ditunjukkan ya oleh satu pribadi yang bernama Yesus. Kenapa? Karena jalan ini tidak ada seorang pun yang bisa mencapai kesempurnaan, saudara. Mau tidak mau, Yesus harus turun dari surga untuk menempuh jalan itu. Namanya jalan salib, saudara, seperti itu. Nah, waktu Yesus turun mengambil rupa menjadi manusia, dia lahir sebagai manusia. Maka kata yang pertama kali yang dia serukan kepada dunia ini adalah, saudara, bertobatlah. Kata yang pertama ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan cari, di manakah engkau? Tapi kata yang pertama ketika Tuhan turun dari surga ya ke dunia ini adalah bertobatlah, saudara.
Nah saudara, kenapa dia perlu cari manusia? Karena memang manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya saudara. Ya, Tuhan tahu manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Dan mau tidak mau dia mengambil tanggung jawab. Karena dia sangat mengasihi manusia. Dia menempuh jalan itu. Ya, jalan yang penuh dengan pengorbanan saudara. Nah saudara, saya percaya setiap pribadi kita juga tidak luput dari namanya kesalahan dan dosa. Bahkan setiap hari. Survei membuktikan saudara bahwa manusia rata-rata setiap harinya melakukan 14 kali kesalahan saudara. Entah cara berpikir yang salah, entah cara ngomong yang salah, entah cara bertindak yang salah, sikap yang salah, bahkan hatinya, motivasinya saudara, itu salah di mata Tuhan saudara. Dan rata-rata 14 kali saudara. Nah saya percaya saudara dan saya juga seperti itu saudara. Karena itu setiap hari Allah mencari kita. Dan Allah tahu posisi kita, Allah tahu keadaan kita. Mungkin ada banyak keadaan, situasi yang kita hadapi, itu sebab akibat dari dosa kita saudara. Nah saya mau katakan kita perlu membereskannya setiap hari. Mungkin ada yang bertanya, Pak saya kan sudah bertobat, saya sudah percaya Yesus. Saudara, pertobatan bukanlah sebuah titik. Pertobatan adalah sebuah garis yang panjang saudara. Kalau hari ini kita bertobat, besok kita juga perlu bertobat. Kalau kita menyadari Roh Kudus mengingatkan kita, menginsapkan kita perlu berbalik kepada Tuhan saudara. Kenapa? Kalau dosa tidak pernah dibereskan, maka dosa itu akan melahirkan dosa saudara. Ya, saudara tahu ya, belakangan ini karena pandemi COVID-19 ini saudara, ada banyak orang sudah mulai berubah dari cara hidup yang mungkin dulu punya hobi tertentu. Hobi mungkin mengoreksi benda-benda yang mahal ya. Tapi hari-hari ini saya melihat ya orang sekarang sudah berubah hobinya, hobi sepeda saudara. Ya. Dan sepeda yang sangat canggih sekali, ada yang bisa dilipat, ya, ada yang bisa jadikan kecil, ya. Seperti itu saudara. Maka dikatakan harganya itu dari jutaan sampai ratusan juta saudara. Ya. Ada satu merek namanya Brompton saudara. Brompton ya. Seperti itu saudara. Nah, kemarin saya baca sebuah artikel saudara. Diceritakan begini saudara. Orang itu kaya, dia punya keluarga dan juga dia punya hobi. Ya, hobinya adalah mengoreksi emas, ya, berlian-berlian saudara. Nah, tapi karena orang sudah mulai gandrungi, goes saudara, ya, bersepeda saudara, maka dia juga ikut-ikutan saudara. Lalu kemudian dia membeli sepeda itu dengan harga ratusan juta saudara. Ya, nah, karena dia tidak mau istrinya tahu, dia coba sembunyikan saudara. Ya, dia tidak memberitahu istrinya harganya berapa yang sesungguhnya saudara. Ketika dia bawa pulang sepedanya saudara, istrinya tanya, oh kamu juga hobi sepeda? Iya mah, teman-teman juga hobi sepeda. Sekarang aku ikut-ikutan ya. Kalau sepeda itu kan bagus juga, kita bisa olahraga jadi sehat seperti itu. Kalau emas itu, kalau berlian itu ya cuma kita hanya mengenyangkan mata kita aja, memuaskan mata kita aja seperti itu. Istrinya tanya, tapi ini kan katanya mahal nih. Oh ini enggak, ini hanya berapa jutanya Mak. Berapa juta? Istrinya tanya. Oh sekitar 4-5 juta Mak. Waduh mahal banget nih sepeda seperti ini. Ya enggak juga Mak. Teman saya itu aja yang puluhan juta, ada ratusan juta. Ya papi sih coba-coba aja seperti itu. Ya kan, ya udahlah. Ya yang penting papi sehat-sehat seperti itu saudara. Ya lalu kemudian singkat cerita, ya sepedanya ditaruh di garasi. Satu kali suaminya pasti tidak ada di rumah saudara. Ada teman suaminya datang, ya datang bertamu. Lalu kemudian melihat-lihat, ada sepeda juga seperti itu. Dia tanya, yo ini sepeda bagus nih, ya kan? Oh iya, ini sepeda suami saya baru beli kemarin. Gara-gara teman-temannya itu ya sudah pada goes, dia juga ikutan. Ya nggak apa-apa lah, biar sehat seperti itu kan, daripada keluar kemana-mana seperti itu, ya. Oh,
ini sepeda pasti sangat mahal. Kalau saya lihat harganya itu, mereknya itu merek bagus nih seperti itu. Oh enggak, suami saya berkata cuma hanya berapa juta aja. Masa berapa juta, ya kan? Nah, temannya penasaran, memang berapa juta? Oh, cuma 5 juta. Suami saya bilang, yang benar ya kan? Lalu temannya berkata begini, kiranya Mbak, boleh nggak saya beli sepedanya ini? Saya beli 10 juta lah, 2 kali lipat. Istri berkata, benar nih, serius Mbak. Ya, oke lah. Dia bayar 10 juta saudara, dia boyong pulang seperti itu. Suaminya malam pulang, ya kan? Lalu dia coba periksa sepeda di garasi, ternyata nggak ada. Dia tanya istrinya, Mi, sepeda itu di mana? Oh iya tadi siang itu ada teman datang, teman papi datang sama keluarganya main-main. Dia lihat sepeda dan dia tertarik, Pi. Dia juga mau sepeda katanya, ya kan? Saya bilang papi belinya murah ini, ya 5 juta. Dia tawarin 10 juta, Pi. 10 juta 2 kali lipat. Saya jual lah, Pi. Ya, nah ini ada 5 juta, papi beli yang baru lagi 5 juta untuk saya. Saya tahu Medri, suaminya terkapar-kapar saudara. Ambiar saudara. Ya, harga yang sudah ratusan juta dijual cuma 10 juta saudara. Jangan menipu. Amin. Ada satu statement. Kalau beli sepeda hari-hari ini harus pakai SNI sama ISO saudara. SNI itu sudah nanya istri belum? Kalau ISO itu istri sudah oke belum? Gitu ya. Saudara, yuk belajar untuk membereskan semua hal-hal yang tersembunyi, yang kita tahu tidak benar, saudara. Kenapa? Karena dosa akan melahirkan dosa, saudara. Ya. Dan Tuhan tahu keadaan saudara dan saya, apapun keadaan kita, saudara. Kemarin saya di Messenger oleh seseorang, saya tidak kenal dia. Dia berkata, Pak, Bapak bisa tolong gak? Saya bilang, ya, saya ini sudah berbuat hal-hal yang tidak berkenan. Saya sudah berdosa kepada Tuhan. Dia tanya, apakah Tuhan masih mau mengampuni saya, Pak? Saya berkata, Tuhan itu selalu mengampuni orang yang mau datang dan mengakui dosanya. Apapun dosanya. Kalau dia mau datang, dia mau mengakui di hadapan Tuhan, Tuhan pasti setia mengampuni dia. Lalu kemudian dia menjawab, tapi saya sudah doa, Pak. Saya merasa saya masih berdosa. Saya merasa sepertinya saya tidak layak. Saya berkata, kamu percaya kepada Tuhan? Kamu percaya kepada firman-Nya? Kalau kamu percaya kepada firman-Nya, jangan landasi kepercayaanmu dengan perasaanmu. Percaya, landasi dengan kebenaran firman-Nya. Kalau dia berkata, kita datang mengakui dosa kita, dia mengampuni, kita harus percaya dia mengampuni kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Apapun kesalahan kita, kalau kita datang mengakuinya, firman Tuhan berkata, ia setia dan adil, dia akan mengampuni kita. Dia melepaskan kita dari segala kejahatan, saudara. Hari ini, seperti dia sampaikan, dia tanyakan kepada Adam, di manakah engkau? Hari ini pertanyaan yang sama. Dia tanyakan kepada saudara saya, di manakah saudara? Mungkin kita aktif, kegiatan kita rohani. Tapi kalau kita masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan, kita perlu bertobat, saudara. Dan saya percaya, apapun itu dalam kehidupan kita, kita boleh mendapatkan banyak hal-hal yang luar biasa dalam dunia ini. Tapi kalau hidup kita tanpa pertobatan, saudara, maka hidup kita tidak akan berkenan kepada Tuhan. Tapi kalau kita hidup dalam pertobatan, maka hidup kita akan berkenan kepada Tuhan. Ingat, pertobatan bukanlah sebuah titik, tapi pertobatan adalah sebuah garis yang panjang. Sampai di mana garis itu? Sampai kita dipanggil pulang oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ayo mari kita bereskan hidup kita. Ya, kita bereskan hati kita. Dan itu sebuah perjalanan kehidupan kita, saudara. Memang, saudara, kata bertobat ini
seringkali dihindari oleh manusia. Karena tidak seorang pun senang mendengarnya, saudara. Ketika seseorang mungkin dia hamba Tuhan atau dia orang yang lebih tanda petik lebih rohani, kita lihat ya, lalu dia berkata kamu harus bertobat, maka tidak banyak orang yang senang mendengar kalimat itu. Sebab hampir setiap orang pasti akan tersinggung, ya, pasti akan mungkin emosi, marah, ya, mendengar orang berkata kamu harus bertobat. Memang kenapa saya harus bertobat? Ya, sekalipun atau meskipun orang itu tahu dia hidup dalam kesalahan, dosa, saudara, kejahatan, saudara. Dia tahu, saudara, dia berdosa. Ya, namun tetap orang tidak senang mendengar kalau orang berkata kamu harus bertobat, saudara. Mungkin ada kata yang lebih enak didengar, lebih menyenangkan, misalnya, ya mungkin kamu perlu berubah. Nah, kata ini mungkin lebih nyaman, saudara, untuk didengar daripada kata kamu harus bertobat. Tapi kata bertobat ini adalah kata ilahi yang Yesus ucapkan. Kata yang pertama kali muncul ketika Yesus turun ke dunia waktu dia mau melayani, saudara. Kata ini juga disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, saudara. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat, saudara. Ya, saya berharap, saudara, ketika kita mendengar kata bertobat ini, kita tidak asing, kita tidak alergi, saudara. Tapi biarkan itu menolong kita untuk kita terus mau hidup berkenan kepada Tuhan, saudara. Amin, Bapak Ibu, saudara. Sekali lagi, kata pertobatan ini adalah kata yang sangat powerful buat kehidupan manusia, saudara. Yesus berkata kalau satu orang bertobat, maka malaikat di surga akan bersorak-sorai, saudara. Artinya apa, saudara? Ada pesta di surga kalau ada orang yang bertobat, saudara. Alkitab mencatat ada sekitar 234 ayat tentang pertobatan. Karena itu berita tentang pertobatan ini sangat penting, saudara. Bahkan Yesus waktu dia mau naik ke surga, saudara, ya, Alkitab menegaskan, saudara, bahwa berita tentang pertobatan itu harus disampaikan kepada semua makhluk, semua manusia, saudara. Bahkan kalau saudara baca di Kisah Rasul pasal 17 ayat 30, saudara, ditegaskan lagi, saudara. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana mereka harus bertobat. Ini Allah sendiri memberitakan. Apa yang Allah beritakan? Allah beritakan manusia di mana-mana pun harus bertobat. Saudara saya manusia? Amin. Jadi saudara saya perlu bertobat. Sekali lagi, pertobatan bukanlah sebuah titik, tapi pertobatan sebuah garis yang panjang, saudara. Tapi apapun keadaan kita hari ini, pertanyaan yang sama yang Allah ajukan, di manakah engkau? Kalau kita tahu posisi kita, kita sadari. Apalagi itu di tengah-tengah kondisi, situasi yang memang sudah tidak berkenan. Ayo kita berbalik. Sekecil apapun dosa itu, jangan disembunyikan. Ingat, dosa akan melahirkan dosa. Dosa itu harus dibereskan, saudara. Tapi bagi kebanyakan orang, dosa itu jadi masalah. Sebenarnya dosa bukan masalah. Dosa harus dibereskan, saudara. Amin. Saya berdoa hari ini, kalau kita mengakuinya, itu akan menjadi permulaan yang baru dalam kehidupan kita. Saya percaya ada pintu anugerah yang terbuka pada hidup kita, saudara. Amin. Kalau hati kita hanya menyimpan ganjalan kepada sesama kita, itu sudah tidak berkenan kepada Tuhan, saudara. Mari kita bereskan. Kita akui dengan Tuhan. Biarkan kita hidup di dalam anugerah kasih karunia Tuhan. Amin.